Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Laisa ra'nu lil abdi kedue kawula min sholati saking sholate kawula illa ma angin barang agola kang ngangen-ngangen, kang mikir, kang akal sapa wong minha saking sholat. Wa taqiqu fihi dan utawi makna hakiki yang dalam hadis annal musalli sadune wong kang salat iku munajin, wong kang bisik-bisik rabbah ing pangerane azza wajal. Boleh dibaca munaji rabbih, boleh. Kalau munajin rabbah, kalau munaji rabbih jadikan idhofah, boleh. Kama warada bil khabar, kama ka barang warada kang wis tumeka bi kelawan maupun al khabar ini maksud di hadis. Wal kalamu lan utawi guneman ma'al ghaflati sertane lali iku laisa orano apa kalam apa guneman bi munajatin kelawan munajat albitah babar pisan. Namanya orang munajat itu tentunya harus dalam keadaan sadar. Orang berbisik itu harus tahu apa yang dibisikkan. Bisik-bisik itu akoto. Jawane bisik-bisik, bahasa Indonesianya bisik-bisik sama. Nah, berarti menang orang Madura. Dalam hal ini orang Jawa tidak punya istilah sendiri, tapi Madura punya istilah sendiri. Apa? Akoto, tokoto, akoto. Cuma kalau dia bunyinya akoto, tokoto, tapi sudah dipahami bahwa itu bahasa bisik-bisik. Jadi kalau orang berbisik kok tidak tahu apa yang disampaikan, itu kan lucu namanya. Namanya orang berbisik. Nawir bisik-bisik sama Ridho begini, apa jadi? Tahu, kan lucu. Ditanya oleh Ridho, apa jadi maksudnya? Tahu. Dijawab oleh yang berbisik, nggak ngerti juga, kan lucu. Walau halafal insanu, walau halafalan namun sumpah sopo al insanu manungsa wa qala, lan ngucap sopo insan la askuranna fulanan, yakti bakal syukur temenan ingsun fulanan ing fulan, saya sungguh akan berterima kasih kepada seseorang. Wazna lan ngelem sapa insan alai ngatasé bulan wa zalalan jaluk sapa insan hu ing bulan hajatan ing kebutuhan. Sumayarat nuli lumaku apa al alfadu biro-biro lapat ad-dallatu kang nuduhaken ala hadhil mani ing atas iki makna ala lisanihi ing atas lisan ing sad fi naumi ing dalam turu.
lam yabirra fi yamini, lam yabirra maka orang bagus sapa wong fi yamin ing dalam sumpah, atau orang lebaran sapa wong fi yamin ing dalam sumpah wong. Kalau ada seseorang bersumpah untuk bersyukur kepada seseorang dan akan mengucapkan sesuatu, apa ya, menjunjung, memuji-muji, ya, ngelem, mengelulukan kepada seseorang itu, tapi itu tidak terjadi di depan seseorang tersebut, tapi terjadi dalam tidur. Betul, dalam tidurnya dia mimpi, sekelangkung Ustaz, sekelangkung motor, sekelangkung, terima kasih, syukron kasir, terus seborong lah untuk mengucapkan terima kasihnya. Ridho berbuat baik kepada Nawir, karena nilai kebaikannya ridho kepada Nawir, akhirnya Nawir bilang sama temannya, engkau cek kesokan negeri itu, engkau cek sekelangkung, engkau mulai ketemu di ridho laku, engkau agak sokan engkau. Saya akan berterima kasih, sungguh saya akan berterima kasih. Bagus, engkau telah dibantu saya begini. Hak ini, wallahi pokoknya laku kok, agak sok gini, macam lah. Kemudian tidur malam Nawir mimpi berterima kasih kepada Ridho. Sekelangkung tuh bantu nento, sekelangkung terima kasih. Syukron kasir, matur nuwun, semua orang kenal. Apa bahasa Jepang noro? Apa bahasa terima kasih bahasa Jepangnya? Hah? Apa Ron? Lupa ya. Tapi terjadinya di dalam tidur. Maka ini masih belum dianggap menunaikan sumpahnya. Walaupun terjadi, kenapa? Ya mimpi bukan direncanakan, tidak bisa direncanakan, tak bisa dibuat. Artinya terjadinya itu tanpa direncanakan, tanpa disadari. Walau jarat mengkolamun lumaku apa abira-bira lapat ala lisan ing atase lisane wong fi dzulmatin ing dalem peteng. Wa dzalikal insanan menungso menungso iku hadir wawalan utawi menungso iku la yarif ora weruh udzurau ing hadire wong. Wala yarahu lan ora ningali sapa wong ing manungsa, wala la yasiru barron, la yasiru mongko ora dadi sapa wong barron ing wong kang bagusi maring sumpah. Tidak dianggap, masih belum dianggap menunaikan sumpahnya, belum dianggap lepas dari sumpahnya. Mengucapkannya di tempat yang peteng, ya. Yang mengucapkan tidak tahu kalau di sana di depannya ada orang, yang di depannya itu juga tidak tahu kalau di situ ada orang. Sama-sama tidak tahu. Berada di tempat yang saya peteng. Ini masih belum bisa. Jadi ini perbandingan kita munajat kepada Allah itu betul, ihsan itu kita bawa. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Walaupun pakai karena memang nggak mungkin kita melihat Allah langsung, nggak mungkin. Makanya pakai karena, seakan-akan.
tapi yakin betul apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita aturkan kepada Allah itu kita yakin betul. Jangan sampai berkata kemudian tidak tahu apa yang dikatakan. Itu kan orang mabuk namanya, orang linglung. Jadi kita sholat seperti itu. Jangan sampai ada kata-kata yang kita ucapkan hati kita tidak menyadari apa yang kita ucapkan. Apa bisa? Ya bisa karena sudah biasa. Dan ini kebanyakan seperti itu. Atau kadang-kadang sudah tidak baca apa-apa. Kancana nongset, norok nongset. Ada. Kancana nyongsang, norok nyongsang. Kancana mancing, norok mancing. Kancana toju, norok toju. Nah, yuk, sholat kita itu besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan asal sholat. Makanya ini perbandingan bagaimana sih kita itu seakan-akan munajat kepada Allah itu seakan-akan berada di depannya. Sampai ada perbandingan yang semacam ini tadi. Walaupun berkata, ngomong, ngelem seseorang tapi dalam tidur kan tidak sadar juga. Atau berkata juga tapi di tempat yang peteng, tidak tahu kalau di depannya ada orang, yang di depannya juga tidak tahu kalau di situ ada orang. Lah podo mek wong gremeng namanya. Jadi musolli selaku fa'il itu harus tahu maf'ul bih-nya itu siapa. Kita munajat kepada siapa, sasarannya siapa. Kita selaku mutakallim itu muhottobnya siapa? Muhottob itu orang keberapa? Orang kedua. Hadir apa gaib? Hah? Kalau orang kedua hadir, udah jelas berarti kita harus menghadirkan Allah. Gitu. Ya cuma jangan bayangkan kemudian Allah kemudian berdiri di depannya besar. Itu kalau kamu masih membayangkan sesuatu, apa yang kamu bayangkan, Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Makanya ini nanti ngaji bagaimana sih proses agar hati itu menjadi hudur dalam sholat, kemudian penyebab apa saja yang menyebabkan kita kehilangan hudur itu. Mudah-mudahan ngaji walaupun sebentar-sebentar kayak ini, mudah-mudahan manfaat barokah. Ngaji harus nyambung. Kamu sekarang ngaji, kemarin tak ngaji, tak nyambung. Apa ini? Apa ini? Sama dengan orang bangun tidur, moro-moro bangun di jaroan. Iroan, apa dia? Masih belum nyadar. Jadi hudurul qalbi itu yakin betul kita selaku mutakallim melafadzkan apa yang kita lafadzkan, kemudian hati memaknai, kemudian kepada siapa muhottobnya. Jangan hanya lesan Allahumma anta rabbi, rabbi ufirli, rabbi du pangeran ikfir, nyeboro panjenengan. Panjenengan kemana kalau hatinya tidak nyambung kepada Allah? Ternyata angel juga. Ya iya angel memang. Makanya orang sholat tuh cari khusyuk sampai mati tak ketemu khusyuk. Melarat memang.
idkrana la yakunu ora ana apa kalamu gunemane wong iku khitaban hitab walut kon lan guneman mau sertane wong malam yakun huwa hadirun fi qalbihi malam yakun selagi ora ana uta maiku hadirun hadir fi qalbi ing dalem atine wong. Sehingga kamu kalau berbicara dengan seseorang bisa berbicara karena seseorang itu sudah masuk dalam hatimu. Saya mau ngomongan sama Rofi, ya, Rofi ada dalam hati saya. Konsentrasi apa yang saya bicarakan sama Rofi, karena saya sungguh-sungguh, Rofi ingin yang sungguh-sungguh. Begitu juga kepada Allah, kalau kita sungguh-sungguh maka Allah akan sungguh-sungguh juga mendengarkan ratapan-ratapan kita, permohonan-permohonan kita. Sebenarnya kan di sini permasalahannya, kenapa ulama-ulama, wali-wali itu doanya tidak terlalu panjang tapi mustajab. Ini permasalahannya nyambung ini. Kamu mau menghidupkan listrik ya, nah, ya ini listrik ya, mau menghidupkan listrik. Kamu nyolok listriknya di sini, colokannya di sini. Itu. Kamu sambungkan, plek, nyala ada nyala, nyala. Walaupun hanya 2 meter, 5 cm pun, tanpa kabel pun dicolokkan begini, karena dicolokkan nyambung maka listriknya akan nyala. Kamu kasih kabel yang panjang ya, kamu kasih kabel yang panjang, udah kamu bawa ke timur, listriknya di sini, kamu bawa ke timur terus keliling ke Makom, terus doborok lebar jalan Cak Rosidi, udah berapa ratus meter itu ya, tapi tidak kamu colokkan. Tak kamu sambungkan, hidup dah lampunya? Tidak hidup. Benar doa tak ngapok itu ya. Bibir ini tak berbara benar dua kepengiran. Tapi kalau hati kita tidak nyambung kepada Allah, makanya abid. Ya Allah, aku jalur nang pengiran mulai biyen sampai saiki gak kabul. Ya, itu antara lain permasalahannya. Gak nyambung. Loh, kalau ulama-ulama itu wali-wali memang gak terlalu panjang, pendek nyambung. Ngapunten ya yang barakatuh keluarga kula sakit. Oh nggih mugi-mugi waras. Tahu sama Allahumma antas sabu la siwa illa siwa ndak usah begitu. Oh gigi bentar beres kipon bentar sehat. Oh, udah sehat, ngomongnya hatinya nyambung kepada Allah. Itu permasalahannya di situ. Jadi sambungan ini penting. Sambungan itu konektivitas ya, konek kapan enggak muntah konek loading onter modal ada oleng itu loading kan onter tabung nyambung ada yang leng setelah diurus wifi nya mati tidak nyambung ada yang leng oleng sambung lagi sampai sehari semalam tak nyambung ya mati. Sambungan kita kepada guru-guru kita, sambungan kita kepada ulama-ulama, kepada wali-walinya Allah. Sambungan-sambungan itulah yang akan menjadi sambungan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Sambungan kepada baginda Rasul akan menjadi sambungan kita kepada Allah Subhanahu
Makanya di dalam doa setelah sholat itu wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Itu sambungan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadhi. Wasilah kita yang menjadi sumber fadilah bagi kita. Karena bajang kamu tasawuf dah baca sholawat dah susah. Falau kana tajri hadhil kalimatu ala lisani wa huwa hadirun. Falau kana mongko lamun ono iku tajri lumaku apa hadhil kalimatu iki la pira-pira kalimat ala lisani ing atase lisane ingsan yang sumpah tadi. Wa wa ing hale utai ingsan iku hadirun hadir illa ing annausune kelakuan annausune kelakuan insan iku fi bayadin nahar ing dalem padange raino. Ghafilun iku ghafilun lali wong kang lali likauni krana kahanane insan iku mustaghrikul hammi ngentekake himmah keinginan angen-angen atau kekerem angen-angen ya. Mustaghrikun itu orang yang tenggelam oleh angan bifikrin sebab fikiran minal abghari saking pira-pira pikiran walam yakun lan ora ono lahu kote wong qasdun sejo yuwajjihu kang nuju apa qasdun al khitaba ilaihi ing khitab ilai maring qasdun inda nutkihi nalikane ngucape insan lam yasir barron fi yamini lam yasir mongko dadi sapa wong barron ing wong kang bagus fi yamini ing dalem sumpah. Begitu juga hadir berada di tempat yang terak sudah jelas ya, jelas tapi pikirannya kemana-mana, hatinya dipenuhi oleh himmah-himmah keduniawian, pikiran-pikiran masalah-masalah yang ada. Maka pikiran itu akan terbawa dalam sholat. Sudahlah kamu sekarang apa yang paling kamu dalam satu hari itu yang kamu hadapi. Makanya manusia itu harus bisa meletakkan. Kamu susah, kudu bisa nyabak susah. Sompek bisa nyabak sompek, repot kudu bisa nyabak repot. Ketika kita sudah tawajjuh menghadap kepada Allah sholat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridhamu ya Allah yang kami cari. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Sabuk repot dah. Letakkan permasalahan-permasalahannya, letakkan. Kita akan menghadap kepada Zat yang maha besar, Zat yang maha kuasa. Tidak pantas kalau kita membawa sesuatu, apalagi hal-hal yang hina di hadapan Zat yang maha suci, Zat yang maha besar. Ada sangunya? Ada. Ya, pekat. Wala fanal maqsuda minal qiraati wal adhkari
walalan ora fi annal maksuda sedune perkara kang den sejo minal qiraati saking wajuan wal azkari lan zikir iku alhamdu lapat alhamdu wasana lan pangalem wa tadzarru lan DPDP wa du'a ulan du'a wal muhatab lan utawi muhatab huwa utawi muhatab iku Allahu azza wa jalla. Bacaannya, hamdalahnya, tadarruknya, doanya luput. Itu. Walaupun Allahumma Rabbana itu. Karena tidak bisa menghadirkan, tidak bisa merasa bahwa apa yang diucapkan itu untuk siapa. Lupa terhadap muhatabnya. Sebagai mutakallim lupa kepada muhatab linglung. Wal qalbu lan utawi atiku wal qalbu lan utawi ati bihijabil ghaflah kelawan aling-aling lali iku mahjubun den alingi anhu sangking Allah. Fala yara mongko ora ningali sapa wong ing Allah wala yashhaduhu wala yashadulan ora nyakseni sapa wong ing Allah bal balik huwa utawi wong iku ghafilun lali anil muhatab sangking muhatab lupa. Wal lisan nulan utawi lesan iku yataharraku obah opo lesan bihukmil adati kelawan hukum adat karena biasa kebiasaan. Lah apalagi sih tak kebi lesaran boleh. Akebi tak nyambung ke lesara, apa boleh bah tak akebi. Ayo kita benahi masing-masing. Kini soni sedikit-sedikit. Ketika mulai akan sholat, mulai wudhu, melatih diri. Fama abduha da anil maksudi bis sholat. Nah ini alangkah jauhnya kalau seperti ini dari maksudnya allati syuri'at kang den syariatake apa salat ditaskilil qalbi krono bersihake hati. Lah kalau salat itu disyariatkan antara lain tujuan syariatnya maqasidus syar'inya itu adalah untuk membersihkan hati. Lah bagaimana hati akan bersih wong hatinya lupa? Wa tajdidi zikrillah azza wa jal lan nganyar-nganyari zikir maring Allah azza wa jal. Makanya as-salatu li dzikri. Wa rusuhi aqdil iman lan ngancepake nandur bundelan iman. Jadi sholat itu dalam rangka menanam simpul-simpul keimanan, nalain iman tertanam, disimpul, tahu disimpul ben? Kesimpulan itu kan diringkah talein, simpul-simpul keimanan. Gitu. Wabil jumlah lan kelawan jumlah itu ya kesimpulannya. Kalau ada kata-kata jumlah itu kesimpulan, maka kesimpulan dari semuanya itu fahudurul qalbi mongko hadire ati wa utai hudurul qalbi iku ruhus sholati ruhe sholat. Ruhnya sholat artinya kalau tidak hudur, kalau sudah tidak hudur hati itu, sholat kita itu terang seperti manusia tidak bernyawa.
Atau seperti manusia tanpa kepala, mati enggak? Mati. Allah wa man arafa sirra shalah wa man lan utawi sapane wong arafa kang weruh sapa wong sirra sholati ing rahasane salat alima moko weruh sapa wong annal ghaflata satune lali iku tadduha ngelawani apa ghaflah ing salat. Kalau orang tahu bahwa sholat itu diciptakan oleh Allah untuk mengingat Allah, untuk membersihkan hati, untuk menanam simpul-simpul keimanan, sehingga iman itu semakin banyak kita melakukan sholat, iman itu semakin kuat, semakin kokoh. Talein, tidak mau yang goyah. Kayak kamu mengejar Rabi. Talein juga bu, bendrat, ya dirangkai bendrat. Nah, tak boleh. Iman kayak itu, masuk talein. Ini yang menjadi simpul sholat ini. Makanya orang yang mau baca kacar pasti mana ada kuat itu. Pasti benar insyaallah. Orang bojong tarkat insyaallah masih iman tarkat bukan insyaallah itu pasti. Santri tak bojong jamaah ini tak bener. Santri tak mapan ibadah tak bener. Manfaat barokah jauh. Udah pasti sepadang jamaah, mau padang jam pasti imannya mapan. Mau iman mapan, amalnya akan baik. Kalau sudah amalnya baik, akhlaknya baik. Kalau sudah ilmunya bagus, amalnya bagus, akhlaknya bagus, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Paham ya? Mari kita semuanya berikhtiar untuk menjaga sholat kita, karena orang yang menjaga sholat akan dijaga oleh Allah. Bagaimana menjaganya? Ya dengan apa-apa yang sudah saya sampaikan mulai bab-bab awal itu tadi, mulai kemarin. Mudah-mudahan manfaat barokah, semuanya diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari corona, diselamatkan dari corona. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.